Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali bersama saya Pak Islahul Imam di channel Islahul Channel. Ya, pada kesempatan pada pagi kali ini kita akan membahas tentang materi akidah akhlak kelas 4 semester 1 yang berjudul Beriman kepada kitab-kitab Allah. Tapi sebelum kita ke materi, ada gambar, yaitu apa yang kamu lihat dua gambar tersebut, gambar sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, gambar sebelah kiri adalah gambar Al-Quran dan sebelah kanan adalah orang yang membaca Al-Quran. Tahukah kamu bahwa Al-Quran itu adalah salah satu kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu Muhammad SAW. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya atau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia agar bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Macam-macam kitab Allah yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu Taurat. Taurat artinya syarat atau perintah. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Kandungan dari Taurat itu sendiri yaitu berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kitab selanjutnya adalah Zabur. Zabur sendiri artinya tulisan. Tulisan yang waktu itu diturunkan kepada Nabi Daud. Di dalam kitab Zabur itu sendiri berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk kaum Bani Israel waktu itu. Selanjutnya ada kitab Injil. Injil artinya kabar gembira. Kitab Injil tersebut diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Isi dari kitab Injil berbahasa Yunani. Kandungan surat dalam kitab Injil itu berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya ada kitab Al-Quran yang tadi sudah kita perlihatkan di awal. Al-Quran sendiri itu artinya adalah bacaan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Al-Quran itu sendiri berbahasa Arab. Di dalam Al-Quran isinya adalah tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah terdahulu, hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Tadi sudah dibahas 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu tadi diantaranya ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sedangkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi Allah itu jelas yang menurunkan kitab-kitabnya itu untuk kebahagiaan umat manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat.
Meyakini kitab-kitab Allah. Meyakini kitab-kitab Allah itu berarti kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab pada para nabi dan para rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah di antaranya yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tadi kita sebutkan, ada Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah. Jadi keempat kitab tersebut bukan karangan manusia, melainkan langsung diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya. Yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan menceritakan kisah-kisah nabi ataupun rasul ataupun orang-orang soleh sebelum kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban selanjutnya yaitu mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing. Jadi kitab seperti Taurat, Zabur, dan Injil itu yang diturunkan kepada Rasulnya menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing, seperti umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Daud, ataupun umatnya Nabi Isa. Namun setelah datangnya Al-Quran, maka semua umat manusia harus mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran merupakan penyempurna syariat dan ajaran umat-umat sebelumnya. Jadi Al-Quran diturunkan adalah untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, ajaran-ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, hikmahnya adalah menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Jadi itu pembahasan tentang materi akidah alaq bab iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kita sebagai umat Islam harus meyakini adanya 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita diwajibkan untuk mengamalkan apa yang ada yang terkandung dalam kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Baik itu membaca, mengamalkan, ataupun menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari ajaran yang ada di Al-Quran tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila masih banyak kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.